Minasan konnichiwa. Hari ini Rabu 4 Februari 2026 kembali lagi bersama saya Septianasti dari kelas Jusasi. Untuk pembahasan hari ini yaitu kita akan membahas sedikit tentang kotoba yang memiliki persamaan dan juga memiliki banyak arti yang terkadang orang bisa salah persepsi dalam menggunakan kotoba tersebut. Minasan, sebelum lanjut membahas tentang kotoba, di sini mungkin akan sedikit membahas tentang beberapa materi tambahan untuk hari ini. Oke, minasan bisa dilihat. Di sini kita akan sedikit membahas tentang kotoba. Nah, itu ketika di sini minasan mungkin selama ini belum banyak yang tahu tentang kotoba ketika di sini akan membahas tentang ingin mencari teman dan ingin mencari pacar. Minasan di sini ketika ingin mencari teman, maka minasan tidak menggunakan dari sagasimas, melainkan di sini kita menggunakan hinarimas, osukurimas, dan gadekimas. Nah, kenapa di sini Tomodachi itu menggunakan sukurimas? Karena ketika kita mencari seorang teman, kita itu memerlukan usaha. Jadi di sini menggunakan osukurimas dibuat. Maksudnya dibuat itu ya kita dibuat dalam mencari teman, ingin yang seperti apa, ingin yang bagaimana. Minasan di sini kita akan bahas tentang ketika kita ingin mencari pacar. Di sini menggunakannya koibito ga dekimasu. Nah, tapi ketika menggunakan dekimasu ini dalam keadaan kita sudah mendapatkan si dianya. Nah, tapi ketika minasan belum mendapatkan dianya, nah minasan bisa menggunakan sukide sebagai bentuk ungkapan rasa suka minasan kepada orang lain tersebut. Tapi di situ ketika minasan sudah mendapatkannya, maka minasan bisa menggunakan koibito ga dekimasu. Nah, minasan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ada tehoshi dan juga tai. Nah, di sini tehoshi, ketika kita hoshi ada bentuk teke-nya di depannya, maka itu artinya sama dengan tai. Nah, di sini contoh kalimatnya itu tabete hoshi, maka sama dengan arti dari bentuk tabete. Nah, di sini ada oshiete moraitai dan ada oshiete itadakitai. Nah, minasan keduanya ini sama-sama satu artian, yaitu oshiete moratte hoshi, yaitu keinginan dari pihak pembicara. Oke, next minasan. Di sini pembahasan selanjutnya ada tentang pembahasan tenki atau cuaca. Nah, minasan ketika minasan ditanya hari ini cuacanya bagaimana? Nah, minasan dalam menjawabnya bukan menjawab hari ini cuacanya panas atsui atau juga di sini cuacanya samui, bukan minasan, tapi melainkan ketika kita ingin menjawab tentang pertanyaan mengenai cuaca, maka minasan hanya ada dua, yaitu minasan yang pertama menggunakan bentuk i atau yoi, atau yang kedua menggunakan warui. Nah, kenapa minasan? Karena ketika menyebutkan atsui atau samui itu bukan cuaca, melainkan itu adalah suhu atau keadaan yang bisa dirasakan dari tempat yang sedang kita gunakan. Tapi ketika cuaca, maka cuaca bisa jawab dengan i atau yoi atau juga dengan warui. Dan di sini minasan yang pertama ketika kita mengungkapkan cuaca itu dalam keadaan yang bagus, maka minasan bisa menggunakan i,
yoi, hare atau haremas. Tapi mungkin di situ ketika minasang menjumpai cuacanya kurang bagus, maka bisa menggunakan warui, ame, kumori, yuki, dan juga taifu. Ya, minasang kenapa demikian? Karena ketika kita ditanyai tentang masalah cuaca, maka ya tadi cuacanya bagus atau tidak, mungkin cuacanya cerah atau mendung atau hujan. Ingat minasang, di dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya musim, cuaca, dan juga keadaan ruangan atau tadi suhu atau keadaan bendanya. Nah, ingat di sini ketika ditanyakan adalah tenki, maka minasang menjawab dengan i atau warui. Tapi kalau misalnya ditanyakan tentang musim, maka bisa menjawab dengan yuki, kemudian dengan fuyu. Di situ minasang juga bisa menjawab dengan natsu. Nah, tapi kalau yuki tadi itu masuknya ke dalam tenki, ke dalam cuaca. Kalau musimnya mungkin bisa dikatakan dengan musim dingin. Jadi minasang sekarang jangan sampai keliru lagi, jangan sampai tertukar lagi. Oke, next minasang, di sini kita akan membahas tentang bentuk dari ake, hiraki, dan hikimas. Dan di sini tiga kotoba ini sama-sama memiliki satu arti, yaitu sama-sama memiliki arti membuka, tapi konteks membukanya itu berbeda-beda. Nah, minasang yang pertama akan dibahas yaitu di sini ada bentuk akemas. Akemas itu konteksnya membukanya bebas. Jadi bisa digunakan untuk konteks membuka apa saja, entah barang atau mungkin di situ minasang ingin membuka beda atau membuka. Pokoknya bisa digunakan untuk semua konteks ketika menggunakan kotoba akemas. Tapi minasang di sini ketika minasang ingin menggunakan konteks hikimas dan juga konteks hirakimas, maka mereka memiliki konteks khususnya tersendiri. Nah, hikimas itu konteks membukanya dengan cara menarik, membuka dengan ditarik. Nah, di sini contohnya ada ketika minasang membuka buku. Maksudnya kenapa membuka buku menggunakan bentuk dari hikimas itu ketika minasang ingin mengganti halaman ketika sedang mengerjakan sesuatu atau membaca sesuatu dari buku atau mencari sesuatu di buku, maka minasang di situ ada gerakan menarik untuk halaman berikutnya, seperti ada cubitan, ada tarikan ketika membalikan halaman atau ketika sedang menutup dan membuka bukunya. Nah, di sini minasang, tapi ketika minasang menggunakan membuka dengan kotoba hirakimas, maka konteksnya membukanya itu dengan kuncup atau rekat. Nah, jadi seperti minasang sedang membuka tirai, rolling door, dan juga membuka toko. Nah, kenapa membuka toko masuk ke dalam bentuk hirakimas? Karena tadi di situ ketika membukanya ada bentuk tadinya tertutup rapat kemudian dibuka lebar-lebar atau kuncup atau rekat menjadi terbuka. Nah, begitu minasang. Next, di sini kita akan membahas tentang haite kudasai. Nah, haite kudasai itu berawal dari hairimas, masuk, tapi dipasangkan dengan haite kudasai dengan maksud menyopankan menjadi tolong masuk, atau mungkin minasang ketika daripada hairimas lebih baik mas dihilangkan menjadi hairi kudasai, itu merupakan bentuk yang lebih sopan. Nah, minasang di sini kita akan membahas tentang o hairi kudasai dan juga o agari kudasai. Nah, apa bedanya dari o hairi kudasai dan agari kudasai? Dua-duanya sama-sama memiliki arti untuk mempersilahkan seseorang masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam suatu tempat. Nah, adapun ketika kita menggunakan o hairi kudasai, maka kondisi rumah atau bangunan itu atau yang tempat kita masuk itu adalah lantai yang dasar. Nah, maksud dasar itu tidak ada tingkatan sama sekali. Tapi ketika di situ minasang menggunakan o agari kudasai, maka itu ketika di situ tangganya itu sudah ada tingkatan atau
tingginya. Nah, contohnya seperti di Genkan di Jepang itu ada tangga-tangga setelah menaruh sepatu atau menaruh sandalnya. Nah, itu bisa menggunakan Oagari Kudasai. Oagari Kudasai di sini juga kita pernah menjumpainya di percakapan Kaiwa dari buku Mina. Nah, di situ menunjukkan berarti Oagari Kudasai adalah kondisi rumahnya memiliki bentuk panggung. Nah, oke, next minasan. Di sini kita akan lanjut membahas tentang kasi dan juga kari. Minasan kasi itu mungkin minasan seperti minasan tahu memiliki makna meminjamkan. Nah, itu kari memiliki makna meminjam. Meminjamkan di sini berarti artinya sama dengan beri pinjam, dan meminjamkan di sini dan meminjam di sini memiliki arti meminta. Nah, minasan di sini mungkin langsung saja kenapa kasih dihubungkan dengan te kudasai sedangkan kari dihubungkan dengan te morai desu ka. Nah, di sini minasan bisa lihat sendiri karena konteksnya kasih itu merupakan sebuah bentuk memberi pinjaman. Nah, kenapa dihubungkan dengan te kudasai? Kenapa maknanya te kudasai? Karena kudasai juga memiliki makna sebenarnya itu beri saya. Jadi sama-sama mungkin tolong beri pinjam kepada saya. Nah, sedangkan kari itu di sini dihubungkannya dengan temoi desu ka. Yang maksudnya dari temoi desu ka ini adalah bentuk minta izin kepada istrinya karena akan pulang ke rumahnya sendiri. Nah, mungkin di sini minasan bisa lihat temoi desu ka minta izin, sedangkan dari arti karinya sendiri itu minta pinjam. Jadi minta diberikan izin untuk pinjam. Jadi ingat minasan, ketika kasih maka menggunakan kasih te kudasai, tapi ketika kari maka minasan menggunakan temoi desu ka. Next minasan ini yang terakhir, yaitu ada bentuk dari chigaimasu. Nah, chigaimasu di sini memiliki arti bukan. Nah, tapi ketika minasan ingin memberikan makna bukan atau salah dalam keadaan menunjuk pada seseorang, maka mengartikannya bukan dengan chigaimasu, tapi bisa dengan ja atau dewa arimaseng atau ja dewa nai. Nah, oke, minasan. Sekiranya sekian yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu.